Baik, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca secara bersama-sama terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada." Susini dewata kada dewata kerongko ana mau pa anggan nato umpailawan penawa parenta dewata allo anna boni. Haleluya. Shalom, saudara yang sama kasih Tuhan. Wajahnya ceria-ceria sampai detik ini. Tidak tahu detik berikutnya setelah khotbah mungkin sudah mulai dengan ya. Mudahan tidak. Khotbah seragam GTM memberikan satu tema yang menjadi perenungan kita bersama, yaitu fokus pada satu perkara. Minta maaf sebelumnya ini terbit 3 bahasa daerah tapi belum bisa. Fokus pada satu perkara. Pembacaan yang kita baca pada hari ini merupakan kisah yang sudah sering kita dengarkan mulai dari sekolah minggu. Betul? Ini dari sekolah minggu kita sudah hafal ini cerita waktu Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Sudah sangat sering, mungkin sudah dihafal di jalan ceritanya. Marta adalah adiknya Maria dalam pembacaan kita. Marta ini jadi adik. Adiknya juga Lazarus. Kemudian Marta adalah orang yang melayani Yesus. Dalam kisah dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 12, kalau kita perhatikan, di situ ada Maria dan Marta. Kemudian Maria ini perlu diperhatikan, sangat penting yang menolong kita nanti dalam memahami kebenaran dari firman Tuhan ini. Maria adalah perempuan berdosa, atau ada tafsir yang mengatakan perempuan sundal yang mengurapi Yesus dalam Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 38. Yang kita baca ini adalah Lukas pasal 10. Kemudian kisah ini juga terdapat dalam Yohanes 12, sama dengan kisahnya Marta waktu dia melayani Yesus. Sampai situ dulu fakta, nanti kita kembali ke sana. Dalam pembacaan kita hari ini diceritakan bahwa Yesus datang ke sebuah desa. Desa ini disebut Betania, di mana ini adalah desanya Marta dan Maria.
Saya sengaja tadi baca bahasa Indonesia, kemudian sekarang akan baca dalam bahasa mama saya. Ada yang penting di sini. Dalam bahasa mama saya dikatakan seperti ini. Umpatarni pedonosan na buang Yesus sola pasikolana na polalan ulam di mesa tondok. Dia inde tondok dengan mesa bayinya di sana Marta umbawai buang Yesus lah ke banuanna. Inde bayinya dengan si rondongna di sana Maria mak loko liu dio tingayona buang Yesus umperangi itulah sapo tae ia dengan toro Marta usarai to saena napolalan lau umpel lambi buang Yesus ananakwani maka di amu padeai Maria umpamesa anak mengkarang kwani na pangoloina na timba buang Yesus nakua o Marta buda sikali iko karakara mupasalui salah. Buda sekali itu kara-kara mupasalui penawa. Kenada akan na mesa ran dan paral dan kalimat selanjutnya. Ada penekanan tadi yang dalam pembacaan saya. Kita perhatikan dulu kronologinya, jalan ceritanya bagus-bagus dari bahasa memasanya. Dalam bahasa masa ini lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Di situ disebutkan ketika Yesus sudah berada dalam suatu desa, dilanjutkan lagi dengan mesa bayinya di sana Marta umbawai puang Yesus laku banuanna. Kira-kira apa ini artinya umbawai? Artinya dalam bahasa Indonesia umbawai mengajak. Toh? Dalam pembacaan bahasa Indonesia di sini dikatakan menerima. Marta mengajak Yesus datang ke rumahnya. Ini bukan bagiannya Maria ini. Itu yang pertama, Marta yang mengajak sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Marta terus ke dapur. Maria di dalam pembacaan kita bahasa masa dikatakan mak loko liu. Kebiasaan orang masa saja. Jangan berbicara tentang kebiasaan orang tulisan mereka. Orang mamasa saja kalau ada dengan tosai tale pasti langsung tidur terus ke dapur, bikinkan dulu kopi dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Marta karena tradisi mereka juga seperti itu. Kalau ada tamu, mereka harus dijamu. Kemudian Maria tidak salah yang dia lakukan karena dalam Lukas pasal 7 yang saya sebutkan tadi, dia punya masa lalu yang berat. Jadi ketika dia berjumpa dengan orang yang telah menyelamatkan dia, perlakuan yang selama ini dianggap sangat dosa, sangat tidak layak di hadapan Tuhan oleh masyarakat sekitar. Ketika Yesus datang dia menolongnya. Jadi waktu Yesus datang di rumahnya dia penasaran sekali. Sedangkan Marta ini dia sudah melayani Tuhan. Dalam Yohanes pasal 12 itu. Marta ini dia baru bertobat sehingga wajar ketika dia maklopoliu perangi kadang buang. Temani Yesus cerita. Sudah sampai ke sini Tuhan. Kebanyakan orang menganggap bahwa perbuatan Maria ini lebih mulia dibandingkan perbuatan Marta. Betul? Dan sekolah minggu kita diajarkan jangan ikut Marta. Jangan ikut itu Marta karena dia tidak mau dengarkan firman Tuhan. Dia sibuk urus makanan. Tidak boleh ikut itu Marta, ikut Maria. Ini adalah yang diajarkan saya khususnya. Saya tidak dapat di jemaat ini mudah-mudahan. Tetapi hamba Tuhan sekalipun banyak memahami ayat ini dengan tafsiran seperti itu, bahwa yang tidak boleh itu mengikuti Marta karena dia lebih sibuk di dapur daripada mendengarkan firman Tuhan. Dalam bahasa tadi yang saya bacakan, seharusnya kita sudah mulai mengerti apa maksud dari
teks ini kenapa disebutkan seperti itu. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa Alkitab, perhatikan baik-baik. He de Marta perespato peripolen diakonia. Artinya, tetapi Marta disibukkan dengan banyaknya pelayanan diakonia. Kira-kira sampai di sini, masihkah kita menganggap Marta ini melakukan hal yang tidak baik? Kalau saya secara pribadi, apalagi saya sudah menemukan bahasa aslinya, di situ disebutkan pelayanan yang dilakukan Marta di dapur itu adalah diakonia. Diakonia ini kan tidak asing buat kita. Ada para diakon. Betul? Tidak mungkin Yesus melarang orang melakukan pelayanan diakonia. Pasti ada hal yang salah dimengerti dalam ayat pembacaan ini, makanya Yesus dikatakan disebutkan Marta dalam kehidupannya. Kemudian itu diajarkan lagi berulang-ulang kepada anak-anak. Yang menjadi persoalan, mengapa Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang seakan-akan memuji perbuatan Maria. Yang menjadi persoalan itu terdapat dalam ayat 40. Di sana dikatakan, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini yang jadi persoalan. Karena ketika Maria dan Yesus duduk bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, Marta ada di dapur. Ini dia yang kerjakan, melayani Yesus dan murid-muridnya. Bukan Yesus saja seorang diri, Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah itu. Jadi dia sibuk seorang diri. Coba bayangkan ada banyak tamu tak datang di rumah, sibuk kita di dapur. Ada saudara di luar terus dia asik bercerita. Secara manusiawi Marta betul, tetapi menurut pandangan Yesus ini yang tidak betul. Ketika Maria fokus pada satu hal, mendengarkan firman Tuhan, tetapi Marta ini melakukan pekerjaannya dengan maklum-maklum. Dia protes. Ini yang disebut Yesus terlalu banyak kau apa bikin. Yang bagus itu adalah fokus pada satu perkara. Makanya topik kita sekarang adalah fokus pada satu perkara. Marta tidak fokus lagi karena ini Maria juga ini. Oke, kayak yang dipraktikkan tadi malam. Pemuda ya, dalam metode BCL. Begitu kira-kira. Bagaimana tadi malam tuh kelompoknya kantor tadi malam gitu ya. Begitu kira-kira disuruh kerja. Ada pekerjaan tak besar di luar karena banyak di dalam karena banyak sekali tamu. Tak sibuk dia di luar. Mak cerita, saya yang capek. Itu manusiawi Marta, tetapi tidak disukai oleh Yesus. Dia bilang Yesus banyak sekali kau apa pikir yang tidak penting. Fokus kok sama satu perkara. Itu yang menjadi penekanan dalam pembacaan kita. Bukan soal apa yang mereka berdua kerjakan, bukan soal karena Maria mendengar firman Tuhan, bukan soal Marta yang ada di dapur, tetapi karena Marta mak nuku-nuku, apa nih bahasanya? Cocok deh, mak nuku-nuku. Mak nuku-nuku ini, mak dama, mekara. Tidak ikhlas dalam artinya pekerjaan itu. Nah, itu dia fakta yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian sebagai pembenaran di Yohanes pasal 12 yang saya sebutkan tadi itu, Marta memang selalu melakukan pelayanan diakonia.
Jadi Marta ini adalah diakonos. Jadi bukan soal diakonosnya lebih rendah daripada pelayanan firman Tuhan, bukan diaken lebih rendah yang diaken kerjakan lebih rendah daripada yang penatua kerjakan, tetapi dua-duanya mulia kalau kita fokus kepada Tuhan. Ada sebuah cerita suami istri tukang kayu, dia suka sekali naik pergi di hutan untuk tebang pohon. Apa bahasa Indonesia tebang pohon? Leleng kayu. Mak leleng.